kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sama kalian ya. Bagaimana kabarnya? Semangat semuanya? Semangat. Ready ya untuk mengikuti pembelajaran? Absen saya dibawakan? Hari Kamis, Abio. Tidak terlambat dulu. Akmalia. Ya sudah cukup ya untuk absensinya. Kita lanjutkan, perhatikan anak-anak. Tadi malam sudah pada belajar apa? Sudah ya? Oke, berarti hari ini siap? Nah, baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita masih tetap berada di jaringan komputer dan internet. Materinya apa? Untuk kemarin perhatikan peta konsepnya. Untuk pertemuan lalu kita sudah mempelajari berbagai macam jenis jaringan berdasarkan apa? Jangkauan. Ada apa saja? Nah, setelah itu kalian melanjutkan lagi ke berbagai macam. Oke, pintar. Contohnya apa? Yang keras. Angkat tangan, ayo berdiri. Yuk. Topologi ring, topologi base, topologi mesh, topologi star, topologi hybrid, sama topologi ring. Sama ada topologi ring. Pintar sekali. Kasih aplaus. Ada yang masih ingat ciri-ciri topologi ring? Berbentuk melingkar menyerupai cincin. Oke, berbentuk melingkar menyerupai cincin. Ada lagi? Antar komputer itu saling berhubungan. Jadi kalau ada satu komputer yang lainnya Pintar, itu kelemahannya. Kalau kelebihannya ada lagi? Biayanya lebih murah. Ada lagi? Mempunyai performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi base. Mempunyai performa yang lebih tinggi dibandingkan tanda kutip topologi bas. Oke ya, cukup. Dan kita mempelajari dari kesemuanya, diantaranya adalah supaya kalian bisa mendefinisikan berbagai macam jaringan komputer yang sederhana, bisa menggambarkan sedikit tentang apa topologi, itu sudah sangat bagus. Siapa yang bisa membacakan? Peter berdiri. Namanya siapa? Absen berapa? Oke, Dania, yuk. Nomor 2. Pertanyaan pematik. Setelah kalian pelajari pengertian dan manfaat topologi, menurut kalian topologi mana yang paling baik untuk digunakan? Nah, iya kan? Absen 29. Rania. Oke, ayo. Siapa yang bisa membantu? Pintar. Abio, berdiri. So, jawabannya nomor 2 menurut saya itu tidak ada topologi jaringan Katanya. dari topologi jaringan yang paling baik untuk digunakan. Semua tergantung dari instansi atau kebutuhan masing-masing personal. Gitu. Ada yang bisa mengulang jawabannya Abio? Jawabannya Abio sudah betul sekali. Kasih aplaus. Iya, penyemangat pagi. Ketua kelompok kemarin sudah dibentuk? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, nanti berbaur sama kelompoknya ya. Kelompok 3, silahkan dari masing-masing kelompok kalian menjadi ini, menggerombol ke kelompoknya sendiri-sendiri. Ayo. Ya, perwakilan dari kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 mana? Oke, maju ke sini. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Ini perwakilan dari ketua kelompok sudah saya ambil di depan. Yang menjadi anggota kelompok berarti persiapan menunggu instruksi. Yang kedapatan nomor 1 atau yang menang berarti membacakan soal. Kelompoknya Giovanni akan dibacakan pertanyaan ini. Siapakah aku? Yang pertama, menggunakan sebuah alat yang bernama konstruktor atau mobil. Yang kedua, pengelolaan jaringan ini lebih mudah. Ketiga, apabila terjadi kesalahan dalam
maka akan oke, kelompok 2, kelompok 1, pegang kayaknya tadi mana ya? Sebentar, perhatikan. Saya ulangi, jawabannya apa Kana? Topologi. Betul. Ayo tunjukkan yang bawa jawaban. Topologi star mana gambarnya? Oke. Selanjutnya, aku hanya menggunakan satu kabel utama. Oke, silakan. Topologi linear bus. Topologi linear. Ayo angkat jawabannya. Nah, selanjutnya gak apa-apa. Nadia belum beruntung. Nanti ada kesempatan lagi. Baik, yang hari ini berarti yang dapat poin kelompok berapa tadi? Kelompok 2, kelompok 1, sama kelompok 5. Good job. Oke, sampai di sini sudah semangat untuk mengikuti kegiatan? Oke, terima kasih buat perwakilan kelompok, kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kalau gitu kita lanjutkan ke materi baru. Ini kelanjutan dari berbagai topologi. Ayo perhatikan, ayo. HP-nya ditaruh dulu, ayo. Ternyata membangun sebuah jaringan itu rumit. Tapi kan bukan berarti anak SMA tidak tahu jaringan. Ya kan, kalau kalian mau belajar, mau membaca, pasti tahu. Ini gambarannya, kalian tak kasih video supaya kalian bisa terinspirasi. Punya gambaran, oh ternyata kalau jaringan itu rumit sekali ya, susah. Karena mereka bersifat apa? Unik. Jadi tidak akan ada IP yang sama. Jadi harus teliti. Kalau misalnya dengan kondisi gedung yang sekian, membutuhkan jaringan jenis apa, berapa yang kapasitas yang dibutuhkan, kira-kira nanti kalau siswanya 4 guru ini mencukupi apa enggak sih, kayak gitu-gitu itu yang perlu diperhatikan. Ya, ini bisa di stop apa dilanjut? Ya, nanti bisa saya share di grup, bisa dilihat kembali di rumah videonya ya. Ya, kita kembali ke pokok bahasan. Manfaatkan atau tahu manfaat dari berbagai jaringan. Perhatikan Google punya soal itu masih dikemas dalam bentuk barcode ini. Silakan di-scan, ya, di-scan terus didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah selesai nanti dipresentasikan, ya. Kelompok 1, scan barcode-nya ya. Kurang besar. Yang sudah dapat silahkan dikoordinasikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, disiapkan. Kelompok 4, yang lainnya membantu ya. Silahkan mengkelompok biar temennya ada spesifik. Kalau saya agak geser ini. Ini masuk ya. Kalau saya ini. Awas. Persen agak sini. Udah, kamu sini. Kelompok berapa tadi? Ayo 6. Silakan dibaca soalnya bagaimana kelompok kalian. Yang kencang, berdiri. Ya. PT Sejahtera Teknologi, sebuah perusahaan di kota metropolitan X ini. Jelas ya. Jadi silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada 3 ya. Nah, satu kelompok mencari, yang satunya mencari pertanyaan berikutnya, yang teman lainnya menyiapkan membuat template. Yuk silakan dikerjakan. Jadi saya coba. Abiu sudah. Oke. Nanti berbagi peran ya. Siapa yang membacakan di permasalahan yang pertama, siapa yang membacakan permasalahan kedua yang jadi operator dan lain sebagainya. Jadi berbagi ya. Apa itu diagramnya? Jadi kalau lagi nanti harus paling tidak ada gambar. Iya, ada bagannya ya, ada bagannya. Oke, ada yang bisa, ada
komunikasi? Silahkan ayo. Boleh? Saya Kelompok berapa? 1. Oke. Kelompok 1 dulu, habis itu kelompok 2. Silakan kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, saya sekarang Ibu Sumaikin absen 32. Saya Sandra Gunawan dari absen 31. Dari kelas I dari absen 17. Saya Almari Sundari asisten dari absen 12. Saya Nasir dari absen 5. Nah, antara LAN 1, 2, dan 3 ini kalau kita gabungkan akan membentuk suatu ekosistem jaringan yang bernama MAN atau Metropolitan Area Network. Kita bisa menambahkan kolaborator di dalam satu aplikasi tersebut. Jadi kalau kantor pusat mengedit sebuah data atau file tersebut, data di kantor cabang 2 cabang ini bisa otomatis berganti. Iya, terupdate. Ya, terupdate. Contoh aplikasinya adalah yang kita ketahui seperti Google Doc, Canva, atau Ayo dikasih kesempatan untuk bertanya, silahkan dimanfaatkan. Ya, ayo kanan kiri. Tadi kan ada yang namanya video conferencing yang seperti disebutkan tadi. Video conferencing kan seperti Zoom yang tatap muka langsung dan lain sebagainya. Terus apa yang kalau misalkan kita tuh pengen kirim video tapi tidak secara langsung, itu makanya. Nah itu juga pertanyaan dari Karna. Jadi kalau misal kita itu mau mengirimkan video itu secara tidak langsung, kita itu bisa melakukannya itu seperti biasanya, seperti sehari-hari bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Drive, ataupun melakukan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi tanpa kita perlu mengirimkan video secara langsung, maksudnya video secara langsung, kita bisa melakukan hal itu dengan lebih mudah. Terima kasih. Kakak di mana? Sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Sudah? Oke, kalau sudah cukup satu penanya, silakan ditutup Satrio atau disimpulkan dulu. kesimpulannya. Ke sana, ke temennya. Kelompok kami menggunakan ini karena begini. Yuk. Kesimpulan dari kelompok kami, untuk studi kasus kali ini kami menggunakan layanan aplikasi, yaitu yang pertama VoIP, kedua cloud service, dan yang ketiga adalah video conferencing, di mana ketiga jenis atau metode tersebut bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang dari kantor X tersebut. Yang menggunakan topologi. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah pasti langsung ke kelompok. Baik, terima kasih kelompok 2 dari kelompok Sekar dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita sambut kelompok 1. Silakan. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ini pakai LAN, dan ini MAN? Kenapa nggak langsung semuanya aja pakai MAN? Karena apa? Karena berblunder. ya, sambil gambar sambil multitasking nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, Menurut kelompok kami, berbagai layanan atau aplikasi yang mungkin digunakan yaitu yang pertama video conferencing. Video conferencing adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, mendukung pertemuan virtual dan kolaborasi tim atau perusahaan ini dengan mentransmisikan video dan suara secara real time. Jadi antara kantor pusat dengan berbagai cabangnya ini kan ini tadi tujuannya untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Jadi mereka bisa meningkatkan efisiensi komunikasi dengan cara pertemuan secara virtual. Karena kalau misalnya mereka ingin mengadakan rapat secara tatap muka atau secara langsung, mungkin mereka akan terkendala oleh jarak dan juga waktu. Jadi bisa menggunakan bantuan aplikasi supaya lebih efisien dan antara kantor pusat dengan kantor cabang walaupun mereka memiliki jarak yang antar kota tetap bisa melakukan kolaborasi
secara efisien menggunakan aplikasi video conferencing. Contohnya seperti yang disebutkan kelompoknya Satrio tadi, seperti Zoom, Meet, dan Discord. Kemudian yang kedua, menggunakan layanan VoIP atau kepanjangannya yaitu Voice over Internet Protocol, adalah teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau audio serta konten lainnya seperti gambar dan video menggunakan koneksi internet, menggunakan jaringan MAN untuk mentransmisikan suara secara digital, memungkinkan layanan panggilan suara melalui internet. Ini tuh contohnya telepon ponsel atau terus kayak audio di HP itu. lewat WhatsApp. Iya, pokok semuanya yang berjauh-jauh suara, yang hanya mengeluarkan suaranya saja itu. Jadi ini tuh lebih efisien daripada menggunakan telepon kabel. Kemudian yang ketiga, menggunakan layanan cloud seperti yang dijelaskan tadi. Layanan cloud itu teknologi yang memanfaatkan layanan internet berbasis data, server, dan jaringan yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Cloud juga berarti sebuah penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file pada cloud yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Langsung ke penanya. Siapa aja? Atas kembaliannya saya Ribet biasa Asyidilhi ingin bertanya. Tadi Agak telah, balik ke sini, Ben. Iya. Iya. tadi telah dijelaskan pemateri sebelumnya kalau jarak jangkauan dari jaringan MAN ini berkisar 10 sampai 50 km. Ingin saya tanyakan, apakah dalam akses penghubung jaringan MAN ini menggunakan elemen switching sebagai penghubung akses data? Ini seperti tadi skema yang tadi. Ya, silakan. Oke. Silakan yang ada apa? Tampilkan materi yang bisa membantu ini pertanyaannya si Ruben. Switch ini dia yang menghubungkan data dari komputer satu ke berbagai komputer. Jadi kalau biasanya perusahaan-perusahaan itu rata-rata mereka memang pakai switch untuk menghubungkan data komputernya. Perusahaan PT Teknologi Sejahtera efisien untuk menggunakan jaringan MAN karena selain jaringan MAN itu emang fungsinya buat menghubungi antar kota, dia itu juga bisa lebih mengefisienkan dalam mengirim data. Oke nih, silakan satu presentator lagi dia yang lainnya mempersiapkan menyampaikan pertanyaan itu sudah sama dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Kom kemarin tentang penerapan topologi MAN di sebuah perusahaan. Ya. Dan ini kita agak beda dengan pemaparan dari dua kelompok tadi, yaitu tentang jenis layanan teknologi yang mungkin digunakan PT Sejahtera. Tadi kan PT Sejahtera menggunakan teknologi MAN ya. Jadi di sini saya memaparkan jenis layanan yang pertama itu ada Asynchronous Transfer Mode atau ATM. ATM merupakan standar internasional untuk sel relay yang mempunyai lebih dari satu jenis layanan mulai dari suara, video, dan data. Kesimpulan dari presentasi kelompok 3 ini, kita memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan itu secara generalnya, karena kembali lagi kita menggunakan MAN itu juga mungkin banyak menggunakan topologi, berbagai macam topologi, jadi kita tidak terfokus pada satu aplikasi ataupun satu topologi, karena itu juga berpengaruh pada kebutuhan masing-masing pihak yang atau perusahaan yang menggunakan. Jadi mungkin itu kesimpulan dari kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini berjalan lancar sekali ya. Perlu diperhatikan bersama, perlu kalian garis bawahi bahwa penentuan jenis topologi dari setiap perusahaan, dari setiap kantor cabang itu apa? Sebenarnya tergantung dari
kebutuhannya. Yang kedua, selain tergantung dari kebutuhan, kita juga bisa melihat kondisi keuangan atau budgetnya seberapa. Seperti itu ya. Jadi pada intinya semua topologi itu baik berdasarkan letak, tempat, dan kebutuhan. Oke? Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Untuk materi berikutnya kita masih tetap di studi kasus berbagai macam topologi jaringan ya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nanti kalian saya kasih soal bisa buat latihan pendalaman materi yang sudah kita pelajari. Silakan dibuka dikerjakan buat latihan di rumah itu ya. Oke, sampai ketemu hari apa lagi kita? Senin ya? Ya, silakan dipimpin berdoa dulu. Komputernya disadon, kursinya dirapikan. Ayo, duduknya kembali ke tempat masing-masing. Bim, silakan dipimpin berdoa, Bim. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas perhatiannya ya. Jangan lupa belajar di rumah materi selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.